kalau kita melihat ya, melihat latar belakang kita pun itu dulu pusat peradaban. Ya, apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab ya, seperti filosof Plato ya, terus yang lainnya itu mengatakan bahwa Atlantis itu sebenarnya identik dengan Sundaland, identik dengan Sundaland ya. Nah, dan ini pernah diadakan suatu penelitian oleh lembaga riset, saya kurang tahu dari Eropa atau dari Amerika, saya lupa itu. Itu mereka melihat di landasan kontinental antara Laut Jawa, Kalimantan dengan Laut Cina Selatan ya. Di situ ada bekas reruntuhan Atlantis. Di dasar laut. Di dasar laut ya. Iya, di dasar laut itu ada. Nah, inilah sebagai dasar pembuktian bahwasanya Atlantis itu runtuh dan hancurnya di situ. Jadi termasuk Indonesia ini termasuk benua Atlantis ini. Iya, betul. Jadi bukan Atlantis notabene itu secara geodesi geologi, geografis itu suatu benua, bukan, tapi suatu daratan yang luas yang dikelilingi oleh ring fire tadi itu. Ya. Itu kan juga termasuk peradaban kalau betul. Begini. Jadi Atlantis itu suatu peradaban, bukan suatu benua, bukan suatu peradaban di era prasejarah. Iya. Dan di situ kalau menurut penelitian yang saya dengar itu ditemukan semacam kecanggihan yang dimiliki beliau-beliaunya waktu zaman Atlantis itu. Betul. Contohnya, sebelum dunia menggambar-gambarkan Mesir piramida, kita sudah punya di Gunung Padang itu. Iya, situs Gunung Padang. Iya, itu antara lain. Memang kalau dari segi fisik, struktur, secara teknis, arsitektur maupun secara konstruksi berbeda, tapi prinsip dasarnya adalah bentuk piramid itu sendiri. Ini yang ada. Berarti pada saat sebelum semua penyebaran ajaran keagamaan masuk di Atlantis itu sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban yang canggih. Otomatis di situ sudah tertata, tatanan sosial kemasyarakatan pun sudah ada kala itu. Iya. Nah, karena itu dulu merupakan suatu daratan, banyaklah para khilafah atau para kontingen-kontingen atau para misionaris dari negara-negara di belahan dunia lain mencari salah satunya ilmu di kita dengan melalui jalur perdagangan. Iya. Itu. Mereka juga mengadakan pencarian dan penelitian di mana letak suatu era peradaban yang sudah sangat maju waktu kala itu ya. Iya. Jadi sekarang ini yang lagi ngetren kan situs Gunung Padang tadi. Ini menjadi jujukan para budayawan juga arkeolog yang lagi mengadakan penelitian. Jadi situs Gunung Padang itu kan gimana Pak Untung? Usianya 20.000 tahun lebih tua dari piramida yang hanya 5.000. Piramida yang di Masehi, sebelum Masehi. Di Mesir. Gunung Padang 20.000 sebelum Masehi. 20.000 sebelum Masehi ya. Dari kedalaman 20 meter. Tapi setelah kedalaman 20 meter lebih lagi. Cuma kan nggak diteruskan karena biayanya tinggi. Iya. Sama pemerintah tidak diteruskan. Kalau keterbatasan dana. Kalau itu diteruskan semakin dalam, dilihat ke dalam, usianya bisa lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Jadi piramida Mesir tidak ada apa-apanya sama Gunung Padang. Situs Gunung Padang, iya. Peradaban dunia larinya ini ke sini.
ke Indonesia untuk belajar tentang peradaban dunia paling kuno itu di sini, bukan di Mesir. Ya sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk para arkeolog untuk mengungkap keberadaan situs Gunung Padang ya. Sampai sekarang kan masih tanya-tanya tentang sama semua ini kodong. Iya. Jangan sampai sekarang saya Kalau menurut Mas Manda bagaimana tentang Gunung Padang ini Mas Manda? Betul ini. Iya. Agak keras sedikit ya. Gunung Padang itu ada suatu ruangan tertentu di bawahnya itu rahasia. Makanya para peneliti dilarang untuk meneruskan penelitiannya karena itu suatu teknologi yang tidak bisa dinalar gitu. Suatu teknologi yang sangat canggih sekali mungkin Gus Manda ya. Iya. Dan di situ tidak boleh diungkap sembarangan ya. Ditutup, tidak boleh diteliti lagi. Oh memang ditutup ya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Iya iya. Makanya asing kan berusaha untuk mendekat terus tapi tidak boleh. Dari pihak-pihak asing untuk mengadakan penelitian maunya ya, tapi sama pemerintah kita berusaha untuk selalu ditutup karena itu ya mengandung suatu teknologi yang tidak bisa masuk akal lah. masuk akal sangat canggih lah, di luar nalar ya. Iya iya. Masih gitu. Iya iya, terima kasih Gus Manda atas sedikit keterangannya. Rahayu rahayu rahayu. Iya iya. Gunung Padang sangat estetik sekali ya. Nah, ini juga ada Mbah Joko yang lagi ikut santai bersama. Nah, ada Ki Erman juga tidak ketinggalan, Mbak Untung ya, budayawan Nusantara lagi kongko bersama, ngopi sambil menikmati cemilan di rumah Mbah Joko Jalan Kutisari Indah Selatan. Oh iya, ada lagi loh ya. Ilmu pengawetan mayat. Ilmu pengawetan mayat atau mumi istilahnya. Ya, gimana Ki Herman? Begini, saya dulu kan kecil, tahun 70 itu saya kan di Papua. Iya. Jadi teman-teman kita dari Lembah Balim, dari suku Wamena ya, itu di pegunungan sana, itu mereka sudah mengenal pengawetan mayat, kepala suku atau yang dipandang mereka terhormat. Iya. Gitu ya, entah panglima perangnya kah, entah tuan tanahnya atau ondavi istilah tanah. Itu mereka kalau meninggal itu diawetkan sebagai rasa penghormatan dan cintanya mereka terhadap si tokoh ini. Itu mereka tidak seperti semacam mumi yang di Mesir ya, diberi kafan kemudian dikasih apa, kita tidak. Tapi di sana benar-benar fisiknya itu orangnya utuh dan sampai betul-betul diasap ya, betul. Jadi kering diasap. Iya. Karena apa ya, secara geografis itu mereka itu dataran tinggi dan itu dingin sekali. Nah, jadi ilmu dan prosesnya itu biasa. Kalau bakteri apa dan lain sebagainya ya, pembusuk itu dia secara ilmiah itu bisa hidup pada suhu tertentu. Contohnya kalau kita menyimpan makanan pasti kita taruh di dalam kulkas. Tujuannya apa? Karena udaranya dingin. Iya. Nah, itu untuk tidak bisa terkontaminasi dengan bakteri. Iya, gitu ya. betul. Dan dengan demikian karena bakteri tidak ada, supaya awet unsur pembusuk dari dalam tubuh pun dihilangkan. Teknisnya yaitu dengan pengasapan. Makanya sampai sekarang masih diwariskan di dalam beberapa suku di seperti Toraja. Di Irian ya. Karena saya pernah tinggal di Irian. Itu istilah masak dengan namanya barapen. Barapen itu bakar-bakaran. Jadi batunya yang dibakar sampai merah ya. Terus semua makanan taruh di atasnya. Dia tahu apa saja makanan itu ditutup dengan daun-dedaunan.
yang hijau, bukan yang kering, yang hijau. Terus ditinggal. Mereka mengadakan ritual atau apa aktivitas lain. Setelah itu aktivitas selesai, mereka kumpul lagi kembali di situ makan bersama-sama. Ini ada di Papua, salah satunya demikian. Ini yang membuktikan bahwasanya betapa tingginya walaupun kita di Papua itu sudah memiliki keperadaban yang bagus, yang hebat ya. Iya, betul. Bahkan orang Barat menelitinya di Mesir. Nah, kita ini bahkan dengan yang orang yang pakai koteka, kita sudah punya peradaban yang lebih dari yang Mesir. Iya, betul sekali. Iya. Peradaban Nusantara, kenapa penjajah datang ke sini? Nah, salah satunya logam. Kita sudah punya logam. Pembakaran dulu, senjata logam. Jadi kalau menurut Gus Manda itu para penjajah datang ke Indonesia ini lebih diutamakan untuk berburu logam. Teorinya untuk rempah-rempah, tapi aslinya logam. Aslinya ya, logam ya, bukan rempah-rempahnya ya. Iya iya. Apa karena peradaban di Indonesia ini yang menyangkut logam ini sudah misalnya sudah betul-betul mumpuni daripada sana mungkin. Ilmu kayak tapak dan logam prasejarah itu. Iya. Lebih ke tanah Jawa lah, ke Indonesia lah. sama logam. Logam sekarang di luar negeri campuran tuh belum tahu, tapi di Indonesia dari besi, klor, metalium apa baja bisa dari satu. Seperti pembuatan keris apa kan dari berbagai logam ya bisa nempel, akhirnya mengundang bangsa lain untuk ingin menirunya gitu. Iya iya. Asik ini. Tapi itu betul juga, Dagang. Gimana? Kalau kita tahu ya, mengapa sekarang kita mau kembali ke era itu dengan hilirisasi. Yeah. Ingat, banyak protes toh dengan Uni Eropa. Ya. Karena apa? Kita tahu, kita sendiri yang punya tanah ini. Kita tahu betapa bagusnya nikel kita. Kalau untuk baterai yang pembangkit itu semua, itu asalnya dari sini. Makanya Uni Eropa, China sekalipun, Amerika, semua pada takut dengan programnya pemerintah kita dengan hilirisasi tadi. Iya. Nah, coba sekarang tidak ada orang yang berani negara lain mau Indonesia. Contohnya Prancis itu ya, dia memproduksi kapal selam yang namanya Scorpion. Baru berhasil negara yang diberikan lisensi. Itu pun Scorpion yang tipe tua. Kita sudah dapat yang baru, Revolver. Itu yang terbaru dan itu penggeraknya bukan diesel tapi menggunakan baterai lithium, dan baru satu-satunya Prancis yang membuat kapal selam menggunakan penggerak baterai. Andai kata coba kita bayangkan ya, Prancis yang begitu modern, begitu maju, itu kerjasama dengan kita, terus kita mengembangkan sendiri, apa enggak? Gelap ya. Nah, ya kan? Kita punya sumber. Betul. Kita punya PT PAL. Orangnya juga orang-orang kita semua. Jangan dianggap orang kita orang kelas embek loh ya. Ini jangan sekali-sekali mengatakan kita kelas di bawah mereka, salah. Kita hanya belum diberi kesempatan dan belum ada kekuatan dalam negeri. Tapi sekarang dengan adanya pemerintahan yang baru yang Jokowi pegang ini, itu saya sangat setuju dengan adanya hilirisasi. Karena itu tadilah setelah kita pelajar, kenapa kok rempah-rempah? Bukan rempah-rempah, tapi tadi secara metalurgi Indonesia adalah negara kaya. Tapi pengolah dan penganut aplikasi metalurgi yang terbaik itu India dengan bajanya. Oh, India itu bagus bajanya. Makanya coba Rusia kerjasama juga dia dengan India. Tujuannya apa? Untuk memperkuat produksinya bajanya. Secara metalurgi itu India bisa menerapkan dengan baik. Tapi sekarang India juga ngelirik kita. Ayo bantu kita kerjasama buat pesawat terbang Teja. Nah, itu buatan India. Makanya jangan dianggap bahwa Indonesia tidak bisa buat pesawat tempur. Salah, karena dananya. Kita selalu kemana-mana itu dana. Kan seperti tadi diungkapkan, keterbatasan karena dana. Tapi mudah-mudahan dengan kedepannya
saya kira kita akan Iya. jauh lebih baik dan lebih Karena ya kita ini masih dana ini kalang kabut kemarin yang ditemukan 271T itu hilang itu bagaimana, terus ketemu lagi 3000T. Tapi ini saya tidak menyinggung masalah politik kenegaraan, tetapi yang saya singgung inilah perkembangan budaya yang saat ini yang kita miliki dengan hilirisasi tadi itu. Sudah cuma membuka kata-kata hilirisasi, Perancis datang mau menjual TOT itu kapal Scorpion terbaru itu, bukan kapal selam yang terbaru. Kalau Anda tidak percaya silakan sekarang datang aja ke PT PAL. Mereka sudah mempersiapkan prasarana dan sarana untuk produksi itu. Kita akan membuat 2 kapal selam itu. Dan itu dengan senjatanya, bukan kapal tok. Iya. Karena apa? Mereka tahu bahwa kita punya tambang logam yang hebat. Ya, Saya kira itu ya. Ini bukan tidak ngomong politik dan tata negaraan, tapi pengembangan budaya yang oleh negara itu oleh kita lah, peradaban bangsa Indonesia. Itu kan salah satu peradaban. Iya, betul sekali. Ya, semoga nanti dengan pengetahuan ini generasi kita nantinya itu lebih mewaspadai, juga mengerti apa arti budaya-budaya yang ada di Indonesia, bagaimana canggihnya leluhur-leluhur kita sejak zaman dulu kala sudah sangat tersohor di sentro dunia. Kita hanya memberikan fondasi saja. Iya. Generasi muda untuk bisa melanjutkannya. Lah, ini yang paling banggalah jadi Indonesia. Banggalah jadi orang Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia juga termasuk adat dan budayanya. Iya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada bobo-bobo, pada para sesepuh semuanya. Ya. Rayu gimana? Rayu Mbak Untung lah. Ya, kita akhiri dulu. Salam bahagia, sejahtera. Jangan lupa tertawa.